Shit. Aye. Nice chain, red bone mangs, chain swing, like pretty things. Kick a bitch, call me Luke Kane. Dumb bitch, give me dumb brain, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat sebuah video pada mata kuliah Sistem Basis Data. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Kuratul NF dengan NIM 1205 0110 320 kelas TIF 4H. Di sini saya akan membuat video tentang exception handling. Nah, exception handling merupakan mekanisme yang paling diperlukan dalam menangani error yang terjadi pada saat runtime atau program sedang berjalan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan runtime error. Secara umum, adanya kesalahan atau error yang terjadi pada program saat runtime dapat menyebabkan program berhenti atau hang. Untuk itulah diperlukan mekanisme untuk memastikan bahwa program tetap dapat berjalan meskipun terdapat kesalahan yang terjadi. Jika tidak terdapat exception dalam sebuah blok, maka semua proses akan terhenti dengan tanpa adanya penanganan kesalahan. Sebaliknya, jika terdapat exception, maka semua perintah berikutnya dalam bagian executable section tidak dieksekusi dan proses akan berpindah ke bagian exception handler. Nah, berikut jenis-jenis dari exception. Yang pertama, pre-defined exception. Yang kedua, user-defined exception. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Kita langsung saja masuk ke Visual Studio Code. Sini saya sudah membuat contohnya. Yang pertama kita buat contoh yang pertama itu kita buat variabel fname menggunakan tabel employees pada kolom first name. Kita buat query-nya select first name into variable from tabel employees dengan where kondisinya itu employee ID 300. Nah, kita masuk ke terminal. SQL plus nama user saya dan passwordnya. Nah, selanjutnya kita akan kita set server output dulu supaya outputnya bisa tampil. Set server output on. Nah, selanjutnya kita panggil contoh satu .sql. Nah, di sini terdapat menampilkan no data found, di mana artinya tidak ada data dengan employee ID 300. Nah, cara ini adalah contoh tanpa menggunakan exception handling. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua nih. Contoh kedua sama saja, tapi kita tambahkan exception-nya. Nah, di sini exception-nya no data found. Nah, kita eksekusi contoh 2. Nah, di sini output yang dihasilkan data tidak diketahui. Nah, dengan adanya exception ini, maka permasalahan yang ini bisa kita ketahui apa permasalahannya. Nah, baiklah, kita masuk ke contoh yang ketiga. Nah, di contoh yang ketiga ini saya sudah membuat variabel fname untuk tabel employees dan kolom first name, dan variabel fnmg
untuk tabel employees pada kolom manager ID. Soalnya kita buat query-nya select first name into variable name from tabel employees dengan where atau kondisi manager ID-nya sama dengan fmng. Manager ID itu sama dengan variable fmng, dimana nilai dari variable fmng ini adalah 124. BDMS output line itu untuk menampilkan outputnya. Langsung saja kita eksekusi. Contoh 3.s3. Nah, di sini errornya yaitu accept fed return more than request number of row. Nah, maksudnya hasil dari yang kita buat ini memiliki baris yang lebih dari satu baris. Nah, ini tanpa menggunakan exception handling. Kita masuk ke contoh yang keempat, yaitu contoh sama saja ke contoh yang ketiga tadi. Contoh yang keempat ini menggunakan exception handling dari contoh yang ketiga ini. Nah, exception handlingnya adalah when too many row. Jadi kita membuat too many row karena barisnya lebih dari satu. Nah, coba kita eksekusi contoh 4 ini. Nah, error yang tadi exception yang ini sudah diatasi dengan exception handling and too many row dan menghasilkan data outputnya data lebih dari satu baris. Nah, selanjutnya ada yang ke contoh yang kelima, yaitu author, kesalahan yang lain. Exception ini digunakan jika ada kesalahan yang lain selain many to row atau baris lebih dari satu, atau no data found, yaitu data tidak ditemukan di dalam dalam database tersebut. Nah, selanjutnya yaitu keterangan dari nama exception di PLSQL. Yang pertama, cursor alert open, yaitu kode error-nya ORA 06511. Deskripsinya yaitu membuka kursor yang sedang dibuka. Dan yang kedua, dengan kode ORA 000001, yaitu memasukkan nilai duplikat pada kolom unique. Yang ketiga, ORA 010001, yaitu operasi kursor ilegal, dan masih banyak yang lainnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Banyak maaf jika saya ada melakukan kesalahan, baik itu dari kata-kata saya maupun dari tindakan yang telah saya lakukan. Jikalau ada teman-teman ingin bertanya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.